Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa lagi. Kali ini kita membahas file PDF yang saya dapat hasil dari webinar. Yang mana kali ini file dari Agustina SSIM Biomed mengenai deteksi SARS-CoV-2 dengan real-time PCR. Webinar Patelki kedua yang mana di Jakarta tanggal 18 April 2020. Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, kita review satu persatu filenya dan semoga kita mendapat ilmunya bersama-sama. Coronavirus atau COVS. Jadi coronaviruses atau virus corona itu merupakan adalah virus single stranded RNA virus. Karena dia RNA sehingga dia untayannya untayan tunggal. Jadi single stranded virus. Jadi virus ini virus RNA. Genomnya terdiri dari lebih dari 27.000 basa. Zoonosis, dia ini adalah zoonosis, dia yang menyerang pada hewan. Tipe virus alfa dan beta menyebabkan penyakit pada manusia. Alfa dengan beta. SARS-CoV-2 memiliki 96% kesamaan asam nukleat dengan coronavirus pada kelelawar. Nah, jadi makanya diasumsikan ini corona yang diambil dari virus kelelawar. RATG13. Nah, ini ada gambar struktur virusnya. Nah, dari struktur virusnya itu ada ORVF1A, ORF1B, S, kemudian E, 3B3A, kemudian M, 6, 7A, lalu 8A, 7B, 8B, 9B, dan N, dan bagian ujungnya itu ada 5 dan 3. Nah, ini adalah struktur dasar dari virusnya yang merupakan nanti yang mana yang akan dideteksi nanti pada saat menggunakan PCR. Lanjut lagi kita. SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronary Virus 2. Kepanjangannya dari singkatan tadi. Etiologi dari COVID-19. Jadi SARS-CoV-2 ini dinamakan COVID-19 karena penyakit ini menyerang dan terjadi pandemik di tahun 2019 akhir. Terutama seperti kita tahu di Wuhan. Ditularkan melalui droplet. Saluran pernapasan sebagai jalur penularan. Jadi saluran napas dia. Jadi mirip-mirip sama dengan MERS dan SARS. Dan ini adalah satu famili dan satu keturunan. Masa inkubasi 1-14 hari sejak paparan infeksi. Umumnya 5 hari. Nah, ada yang panjang, ada yang pendek masa inkubasinya. Tapi ada berdasarkan penelitian rata-ratanya 5 hari. Gejala umumnya gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, sesak napas. Ini gejala umumnya ini mirip-mirip dengan orang yang kena batuk pilek atau influenza. Metode pemeriksaan ada metode rapid test. Ini yang untuk screening, kemudian molecular test, polymerase chain reaction atau PCR. Kemudian yang ketiga, immunofluorescence assay. Yang keempat, tes serologi. Yang kelima, kultur virus. Nah, kebetulan karena bahasan materinya ini mengenai molekuler, jadi yang di garis kotak merah inilah yang akan menjadi pembahasannya, itu molecular test, polymerase chain reaction. Proporsi kesalahan pemeriksaan laboratorium. Lebih dulu kita lihati. Nah, dalam pemeriksaan laboratorium itu ada tahapannya sebenarnya 3 dan semuanya itu menjadi totalitas. Yang mana di sini kesalahan itu banyak terjadi di pre-analitik. 46-68% kesalahan di pre-analitik atau pra-analitik.
kesalahan dari swab. Kesalahan dari swabnya, teknik swabnya, kesalahan dari teknik swab tadi memang ada yang mungkin yang berdarah atau tidak sampai ke target di orofaring nasofaring, atau proses memasukkan ke VTM-nya nanti yang bermasalah, artinya VTM-nya yang rusak, atau proses pengepakannya, pengirimannya ini bermasalah, yang mana apabila ini bermasalah nanti pada saat masuk ke laboratorium di tahap analitik kita tidak tahu nanti yang analitik ini apa yang terjadi karena kesalahan sudah di pra-analitik cara samplingnya yang kurang baik. Kemudian di analitik 7-13%. Nah, ini kesalahannya. Kesalahan sebenarnya kalau menggunakan alat otomatis kesalahan ini akan diperkecil lagi karena tidak ada proses-proses lain campur tangan yang di luar dari alat, misalnya preparasi tersendiri dan lain-lain. Kalau misalnya sudah otomatis lebih enak. Kemudian untuk post analitik 18 sampai dengan 40%. Jadi cukup besar di post analitik karena ini terkait dengan transkripsi hasil, yang mana hasil ini prosesnya adalah proses pelaporan, proses pelaporan, pengetikan pelaporan, kemudian hasil tadi divalidasi, hasil tadi diverifikasi. Nah, ini terkait ini pada prinsipnya seperti itu. Jadi yang paling berperan besar kesalahan adalah di pre-analitik. Oke, sensitivitas dan spesifitas pemeriksaan. Sensitivitas dan spesifitas deteksi virus dalam spesimen dipengaruhi oleh pertama jenis pemeriksaan, yang kedua waktu pengambilan spesimen sejak onset, yang ketiga kualitas spesimen, yang keempat jenis spesimen, yang kelima penanganan spesimen, yang keenam waktu dari pengambilan spesimen hingga pemeriksaan. Ini berpengaruh. Ini terjadi di pra-analitik rata-ratanya nih. Mulai jenis spesimennya, misalnya menggunakan swab orofaring, nasofaring, atau bronkoalveolar-fage, atau menggunakan yang lain misalnya sputum. Waktunya pengambilannya pada saat apa? Pada onsetnya itu apakah dia sedang lagi demam, tidak demam, kemudian dia baru kena, sudah agak lama, atau seminggu atau 2 minggu misalnya setelah kena terpapar virus COVID-19. Kemudian kualitas spesimen. Kualitas spesimen ini penting juga, spesimennya kualitasnya bagaimana. Kemudian jenis spesimen, tadi sudah kita jelaskan juga. Jenis pemeriksaannya tadi kan di atas pemeriksaan, apakah dia menggunakan apa, metodenya. Kemudian penanganan spesimen, bagaimana spesimen tadi ditangani, apakah segera langsung dibuat dalam buffer VTM, apakah VTM-nya bagus, kemudian apakah pengepakannya bagus, pengirimannya bagus, sehingga sampai ke laboratorium itu langsung bisa dianalisa, dan dari analisa laboratorium itu menentukan, misalnya terlalu lama membawanya, misalnya lebih dari 4 hari, itu berisiko mengalami kerusakan spesimen. Idealnya dalam sehari 2 hari itu sudah terkirim dan sudah sampai ke laboratorium. Nah, jenis spesimen, laboratorium testing for coronavirus COVID-19 in suspect human case, interim GUID 19 March 2020 WHO. At minimum respiratory material should be collected. Nah, ini minimum sampel saluran napas yang dikumpulkan. Itu pertama, upper respiratory specimen, spesimen yang didapat dari saluran napas atas. Nasofaringial dan orofaringial swab. Jadi swab dari nasofaring dan orofaring, atau was in ambulatory pasien. Jadi pasien yang dibilas bagian saluran napasnya. And or lower respiratory specimen. Jadi spesimen yang diambil dari saluran napas bawah. Sputum if produced, jika dibuat atau dibentuk oleh tubuh. And or atau endotrakeal aspirasi. Jadi pengambilan dari endotrakeal, aspirasi pengambilan langsung. Jadi diambil dari endotrakeal dengan aspirasi, atau bronkoalveolar lavage. Jadi pembilasan bronkus di alveolar pada pasien dengan more severe respiratory disease, dengan penyakit gangguan napas yang berat.
yang berat. Yang mana catatan di sini risiko besarnya aerolisasi, ada trickle and infection prevent and control prosedur. Jadi hati-hati dalam melakukan kegiatan ini, bisa terpapar, terinfeksi nanti. Jadi harus berbahaya. Jadi harus dikontrol cara kerjanya ini. Nah, ini jenis spesimen. Ada usap nasofaring atau orofaring, ada sputum, kemudian bronchoalveolar lavage, tracheal aspirat, nasofaringeal aspirat atau nasal was, jaringan biopsi atau otopsi termasuk dari paru-paru. Nah, di sini bahan-bahannya menggunakan swab Dacron atau ploket swab atau virus transport VTM. Nah, ini suhu pengiriman 4 derajat Celcius. Penyimpanan kurang dari 5 hari, lebih dari 5 hari itu 4 derajat Celcius. Lebih dari 5 hari itu minus 70 derajat Celcius. Kedua swab harus ditempatkan di tabung yang sama untuk meningkatkan viral load. Wajib diambil. Sputum juga wajib diambil. Sputum menggunakan kontainer steril 4 derajat Celcius. Penyimpanannya kurang dari 48 jam itu 4 derajat Celcius. Lebih dari 48 jam minus 70 derajat Celcius. Pastikan sputum berasal dari saluran napas bawah, bukan liur. Nah, ini. Sementara yang lainnya itu tidak wajib diambil. Nah, ini kan di keterangan ujungnya ini. Jadi di sini apabila 5 hari, kurang dari 5 hari atau 4 derajat Celcius. Tapi kalau lebih dari 5 hari itu dibekukan dengan suhu yang sangat dingin, yaitu suhu minus 70 derajat Celcius. Ada refrigerator khusus nanti yang suhunya sangat rendah. Oke, lanjut lagi teman-teman. Viral Transport Medium (VTM). Ini adalah tempat menyimpan atau menaruh swab di dalam suatu wadah. Ini namanya viral transport medium. Syaratnya steril, larutan isotonik, mengandung protein, mengandung antibiotik, baper pH, indikator Van Oret. Nah, contohnya sampel VTM ini Hanks Balance Salt Solution HBSS. Jadi HBSS ini adalah Hang Balance Salt Solution atau Virocode, MEM, UTM dan lain-lain. Contohnya ini. Ini adalah tulisannya HBSS. Nah, jadi ini adalah medium transport untuk virus. Lanjut lagi. Viral transport medium disimpan dalam freezer 20 derajat Celcius. Dalam kondisi beku, VTM berwarna kuning. Itu berarti normal. Lihat gambar. Dicairkan terlebih dahulu jika akan digunakan. Jadi VTM ini dalam kondisi beku. Bila mau dipakai, dicairkan dulu. Hindari beku cair, fresh thaw, karena VTM rusak. Jadi bekukan, cairkan, jangan. Jadi sekali dibekukan, begitu dikeluarkan, dicairkan, sudah tidak bisa lagi digunakan apabila mau dibekukan kembali. Jadi hati-hati penggunaan ini karena itu bisa rusak. Tidak bisa digunakan bila berwarna kuning keruh. Nah, bila kuning keruh tidak bisa digunakan. Nah, seperti gambar yang disilang warna merah. Lanjut lagi. Penggunaan salin steril. Nah, ini salin steril. Recommended condition for international shipment of specimen referred for COVID-19 testing. Specimen test. Specimen type. Nasopharyngeal dan orofaring swab itu menggunakan VTM atau salin steril. Nah, ini seperti yang di garis bawah merah. Temperaturnya 2-8 penyimpanannya. Kemudian apabila kurang dari 12 hari itu 2-8, lebih dari 12 hari minus 70 seperti biasa menggunakan ini dry ice dia menggunakan nih. Jadi biological substance kategori B UN 3373 packing instruction P650. Nah, ini shipment kategorinya, kategori yang diinginkan. Sementara yang lain ada menggunakan spesimen serum, whole blood, urine, stool. Nah, ini serum, whole blood, darah penuh, urin, feses. Bronchoalveolar lavage itu plus PTM, endotracheal aspirat plus PTM juga, nasopharyngeal aspirat nasal was plus PTM juga, kemudian sputum.
Tisu for biopsi atau otopsi including for lung, PTM atau steril sarin. Jadi kalau menggunakan jaringan biopsi atau proses otopsi pada paru itu bisa menggunakan PTM atau salin steril. Nah, mengenai temperaturnya sama 2-8 derajat Celcius. Kira-kira durasi penyimpanannya ini bisa dilihat di gambar ini, di kotak ini. Nah, ini diambil dari update WHO Guideline 31 Maret 2020. Lanjut lagi, alat atau bahan pengambilan spesimen. Nah, ini swabnya. Swabnya kebetulan ini mereknya Cultiplus Swab. Cultiplus Swab. Dia swab Dacron atau rayon. Jadi ini bagus, dan swab Dacron atau rayon ini ideal untuk pengambilan karena bukan berasal dari bahan alami yang mana akan merusak atau menghambat virus. Nah, pengambilan swab ini yang perlu diperhatikan, putuskan tangkai plastik di daerah mulut kriotub agar kriot dapat ditutup dengan rapat. Jadi selesai mensuap, patahkan tangkai swab sehingga suapnya aja yang masuk ke dalam, tangkainya pas di mulutnya sehingga tidak berlebihan. Nah, setelah itu ditutup. Nah, kriotub kemudian dililit parafilm. Nah, setelah ditutup tadi dililit dengan parafilm. Kriotub yang sudah berisi swab dibungkus dalam tisu bersih lalu dimasukkan ke dalam plastik klip. Nah, ini plastik klip mungkin teman-teman sudah biasa dibungkus dengan tisu baru masukkan klip. Simpan dalam suhu 4-8 derajat Celcius sebelum dikirim. Jangan dibukukan dalam freezer. Nah, ini perhatian. Jangan dibuka freezer, simpan 4-8 derajat Celcius. Nah, kemudian kontainer steril spesimen. Jadi ada siapkan kontainer, plastik klip atau plastik pembungkus kontainer siapkan. Sputum ditampung dalam kontainer steril. Nah, ini siapkan wadah jenis kayak pot sputum. Lalu masukkan sputum dan dibungkus dengan plastik seperti gambar. Jangan menggunakan yang di bawah itu ada kan tutupnya itu kurang rapat atau tidak rapat, nanti akan melar atau meleleh, sputumnya keluar. Bagus yang di atas itu, yang tutup merah atau tutup kuning. Lanjut lagi, pengepakan dan pengiriman spesimen. Semua spesimen dikemas untuk mencegah kerusakan dan tumpahan. Spesimen pasien harus dilakukan tata laksana sebagai UN 3373, yang mana inilah substansi biologi kategori B. Ketika akan diangkut atau ditransportasikan dengan tujuan diagnostik atau investigasi. Sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan 3 lapis. Jadi di sini menggunakan 3 lapis. Dilapis. 3 layer packing sesuai dengan pedoman WHO dan International Air Transport Association IATA. Jadi bungkus pertama, bungkus kedua, bungkus ketiga. Nah, seperti gambar di sini. Nah, ini spesimen in leg flap primary receptacle, no rigid leg flap secondary pack. Nah, ini kemudian pertama dibungkus, kemudian dibungkus lagi absorben packing material, ada absorbennya dibungkus. Setelah itu dimasukkan dalam kotak. To from label, ada labelnya, ada rigid outer packing, kemudian ada proper shipping name, ada UN number. Nah, UN number ini 3373, ini ada maknanya. Nah, ini berdasarkan WHO Guide Regulation of Transport Infectious Substance 2019-2020. Lanjut lagi. Masing-masing spesimen dimasukkan ke dalam plastik klip berisi tisu sebagai absorban secara terpisah. Per pasien, per spesimen. Jadi, 1 bungkus, 1 pasien. Ya, per pasien, per spesimen. Jadi satu-satu. Nah, beda-beda kan. Nah, seperti di gambar itu ada bahan-bahan dari itu mungkin sputum, yang kedua tadi swab, nasofaring orofaring, lalu dibungkus masukkan ke dalam suatu tempat atau wadah ice cool box. Di kanan kiri itu ada sudah es-esnya, dry esnya. Nah, kemudian molekular test. Mendeteksi antigen atau materi genetik virus. Ini sensitif dan spesifik sifatnya. Cepat,
kemudian memerlukan tahapan persiapan sampel, perlu peralatan khusus, memerlukan fasilitas lab khusus BSL-2. Jadi menggunakan biosafety kabinet level 2. Tahapannya yaitu isolasi materi genetik, yaitu ekstraksi. Yang kedua, perbanyakan materi genetik, PCR. Nah, ini. Lanjut lagi. Ekstraksi RNA. Jadi RNA diekstraksi, diambil dulu, dipindahkan, ditarik dulu. Mengisolasi asam nukleat dari berbagai material seluler di dalam spesimen. Jadi diambil, ekstraksi ini diambil, diisolasi nanti. Dilakukannya di BSL-2. Menghilangkan material penghambat yang tidak diperlukan dalam reaksi PCR. Inaktivasi virus, lysis buffer harus dilakukan dalam BSC atau biosafety cabinet, yang mana ini yang level 2. Nah, dia level 2 ini. Nah, kita bisa melihat di tahapannya sampel dilisiskan, tambah binding, tambah host, kemudian eluet, lalu dapat RNA. Ini proses ekstraksi RNA dari virus COVID-19. PCR, polymerase chain reaction. Sini perbanyakan DNA spesifik dengan metode in vitro dan enzimatis. Template-nya adalah DNA. Komponen PCR yaitu deoksiribonukleotida trifosfat DNTP. Yang kedua, enzim termostabil tag DNA polimerase. Kemudian yang ketiga, ion magnesium. Lalu buffer, primer forward, primer reverse, template DNA. Jadi di sini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang paling atas itu yang 4 pertama itu adalah reagen PCR reagen. Kemudian yang di bawah yang primer forward, primer reverse dan template DNA ini adalah bagian yang spesifik. Nah, ini primernya ini yang biasanya sebagai dasarnya itu primer dulu disediakan, baru kita bisa melakukan analisa dengan PCR. Tahapan PCR, nah seperti biasa dalam teori molekuler untuk PCR. Tahapan 1 denaturasi, double stranded DNA itu diubah menjadi single stranded DNA. 60 detik, 90 sampai 95 derajat Celcius dia akan mengalami nanti double-nya ini melepas menjadi untayan satu-satu yang single. Nah, tahap 2 annealing, penempelan primer F dan R. 30 sampai 45 detik, 50 sampai 60 derajat Celcius. Ditempelkanlah primer dari DNA yang sudah kita lepas ikatan keduanya itu strandednya. Lalu tahapan ketiga elongasi, dipanjangkannya lagi, perpanjangan untai DNA baru oleh tag polimerase 1 sampai 2 menit 72 derajat Celcius. Ini yang kita ilustrasikan dengan gambar. Lanjut lagi. Nah, tahapan PCR itu template DNA, siklus pertama 4 kopi 2/2, siklus kedua 2/3 8 kopi, kemudian lanjut lagi siklusnya 16 kopi 32 kopi. Nah, ini gen target yang akan digandakan. Exponential amplification 35 cycle totalnya. Nah, jumlah kopi DNA 2/n. N itu siklus PCR. Jadi 2/35 karena ada 35 sama dengan 34 miliar kopi DNA yang dibuat atau dihasilkan. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Lanjut, RT-PCR. Nah, reverse transcript polymerase chain reaction bukan real time PCR. Nah, ini RT-nya ini di sini maksudnya reverse transcript, bukan real time. Amplifikasi DNA dengan template RNA. Jadi mengubah ini RNA menjadi DNA. Nah, amplifikasi dengan template RNA terdiri dari 2 tahap. RT reverse transcription, cDNA synthesis, kemudian PCR DNA amplification. Lanjut lagi, komponen RT-PCR. Nah, untuk PCR aja DNTP, enzim termostabil tag DNA polimerase, ion Mg2+, buffer, primer forward, primer reverse, template DNA. Sementara RT-PCR itu adalah
DNTP, enzim termostabil tak DNA polimerase, ion Mg2+, buffer, enzim reverse transkriptase. Jadi mengubah reverse transkriptase. Jadi RNA menjadi DNA. Primer forward, primer reverse, dan template RNA. Nah, ini tahap RT-PCR, reverse transkriptase. Jadi dari reverse transkriptase ini dikembalikan. Kemudian yang kedua PCR, primary template, first round of synthesis. Yang pertama denaturasi annealing excitation, kemudian yang kedua lagi siklus yang kedua denaturasi annealing excitation, yang ketiga maka plate tag enzim, lalu 40 round of synthesis. Jadi 40 kali perbanyakannya ini sintesisnya. Nah, tahapan PCR atau RT-PCR. Pencampuran reagen, primer, dan RNA atau DNA template. Amplification DNA di dalam thermal cycler, di dalam alatnya ini. Lalu analisis hasil PCR atau RT-PCR. Nah, di alat PCR-nya. Jadi diperbanyak dulu lalu dianalisis PCR-nya. Lanjut lagi. Real time polymerase chain reaction. Nah, teknik amplifikasi perbanyakan. Jadi DNA di mana produk amplifikasi dapat dianalisis pada setiap siklusnya dengan menggunakan fluorogenic probe. Jadi nanti dilihat dengan menggunakan fluorogenic probe. Produk amplifikasi dapat dideteksi sekaligus dikuantifikasi pada saat proses berlangsung sehingga tidak memerlukan perlakuan post PCR. Nah, ini hebatnya ini. Komponen master key PCR yang konvensional, yang tidak real time, PCR buffer, ion Mg, DNTPS, enzim reverse transkriptase, enzim tag polimerase, primer forward, primer reverse. Sementara yang real time, PCR buffer, ion Mg, DNTPS, enzim reverse transkriptase, enzim tag polimerase, primer forward, primer reverse. Di sini bedanya adanya probenya. Probe di sini adalah probe ini adalah sekuen oligonukleotida pendek yang didesain untuk berhibridisasi. Jadi berhibrid ya dengan sekuen target. Sudah ada sekuen targetnya. Nah, di sini ujung 5, ujung 3, nanti R dengan key. Nah, ini. Lanjut lagi. Primer dan probe set. WHO merekomendasikan beberapa primer dan probe set dengan beberapa target gen sebagai berikut. Nah, di sini yang dari virus tadi, yang awal tadi kan ada strukturnya itu, yang gen yang akan diambil. Nah, Cina, CDC, Cina ini gen targetnya adalah ORF1AB dan N. Dia memakai. Sementara Institut Pasteur Paris, France itu tuh target in RDRP. Sedangkan US CDC, USA 3 target in N gen. Dia menggunakan di N gen. National Institute of Infectious Disease Japan, ini Jepang, dia menggunakan pancorona dan multiple target spike protein. Sementara Karite Germany dia menggunakan RD, RP, NE dan N. Ini lebih bagus, lebih banyak lagi. Kemudian HKU Hong Kong SARS, ORF 1B, NSP 14 dan N. Nah, ini 2. National Institute of Health Thailand dia menggunakan yang N saja. Nah, yang N saja. Lanjut lagi. Hasil real time PCR. Key PCR. Spesimen preparation, kemudian lakukan thermal cycling, lalu fluorescent detection, lalu analisis by komputer. Jadi dianalisis dengan komputer. Dari sini kita bisa melihat di grafik ada inisiasi, ada eksponensial, lalu plateau. Jadi di sini tahapannya jadi 3. Deteksi produk PCR secara otomatis saat proses amplifikasi berlangsung. Sinyal fluoresen vs siklus PCR direkam dalam bentuk kurva. Dia dalam bentuk kurva nanti, kurva amplifikasi. Hasil akhir berupa nilai CT yang merupakan perpotongan antara garis threshold dengan kurva amplifikasi. Nah, itu ada di gambar CT or CP. Nah, inilah yang akan diambil nanti sebagai thresholdnya. Semakin banyak DNA copy, semakin awal sinyal terdeteksi, semakin rendah nilai CT-nya. Jadi nilai CT-nya akan rendah nanti. Lanjut, threshold. Nah, ini thresholdnya. Threshold berada di atas baseline sinyal fluorescence.
Sinyal fluoresen yang terdeteksi di atas threshold adalah sinyal yang digunakan dalam menentukan nilai threshold cycle atau CT. Pengaturan threshold manual yaitu dengan diletakkan di atas noise atau background kurva amplifikasi. Nah, kita bisa melihat di gambar itu di panah merah itu adalah thresholdnya. Nanti akan ada naik berupa sinyal fluoresen. Nah, ini berupa garis-garis. Setiap cycle-nya. Lanjut lagi, validasi hasil. Pemeriksaan RP gen yang merupakan gen yang terdapat di dalam sel epitel manusia. Hasil RP positif menunjukkan bahwa proses ekstraksi asam nukleat dan proses pengambilan spesimen telah dilakukan dengan benar. Nah, fasilitas laboratorium PCR ini adalah yang di kotak 2, yaitu Basic Biosafety Level 2. Yang mana untuk laboratoriumnya adalah Primary Health Service, Diagnosis Service, atau riset. Jadi untuk pelayanan primer kesehatan atau pelayanan diagnosis dan penelitian. Laboratorium practice-nya itu GMP plus protective clothing, biohazard science. Jadi harus menggunakan itu tadi pakaian yang sifatnya aman dalam bekerja, protektif. Kemudian seperti equipment, peralatan yang diperlukan apa saja? Open bench plus BSC for potential aerosol. Jadi harus ada open bench plus BSC karena ada potensial aerosol. Lanjut lagi. Nah, laboratory BSF led coronavirus COVID-19 menurut WHO. Initial processing before inactivation of all specimen should take place in validated biology safety cabinet BSC or primary containment devices. Jadi di sini alangkah baiknya itu dalam proses pengolahan spesimen itu secara menggunakan BSC atau primary containment devices. Nah, non propagative diagnostic laboratory work. Jadi yang bekerja tidak menggunakan propagative diagnostic laboratory itu misalnya untuk sampel, sequencing, nucleic acid, amplification test NAAT sebaiknya conducted at facility using procedure equipment. Jadi menggunakan Biosafety Level 2, BSL 2. Nah, ini fasilitas laboratorium layout untuk lab PCR. Ada PCR itu adalah dibagi pada prinsipnya area regensia, area proses spesimen. Ini 1, 2, 3. Yang ketiganya adalah PCR-nya, yaitu area perbanyakan dan analisa hasil. Jadi dibuatlah sebuah ruangan yang bersekat 1, 2, 3. Yang pertama untuk regen, yang kedua proses spesimen, yang ketiga perbanyakan. Jadi ada menggunakan alur kerjanya harus 1, 2, 3. Tidak boleh 2, 3, 1 atau 2, 1, 3. Jadi satu arah saja bekerjanya. Tidak boleh bolak-balik. Setiap area memiliki alat lab, regen, bahan habis pakai, dan APD masing-masing. Tidak untuk dipindahkan ke ruangan lain. Jadi begitu di satu ganti, kedua, ketiga ganti. Supaya tidak terjadi proses perpindahan yang menyebabkan mengganggu atau mungkin bisa jadi kontaminan nanti pada saat menganalisa. Lanjut lagi. Satu area atau ruang regensia, clean room. Nah, ini penyimpanan dan persiapan regen PCR, master mic, primer, probe, enzyme, buffer. Ini yang pertama ruangannya. Dilakukan di dalam laminary flow. Nah, ini ada laminary flow-nya. Melindungi bahan regensia, tidak ada HEPA filter, aliran satu arah. Jadi alirannya cuma satu arah aja nih, tidak ada HEPA filter yang memfiltrasi ini. Memfiltrasi. Bebas RNA atau DNA, amplikon, DNA hasil PCR dan spesimen. Jadi harus bebas. Kemudian area penambahan kontrol negatif. Nah, di sini di area 1 ini. Area 1. Kemudian setelah dari area 1 nanti kita berpindah ke area 2. Nah, area 2 ini area atau ruang proses spesimen. Penata laksanaan dan penerimaan spesimen klinis, ekstraksi RNA atau DNA. Nah, disinilah dilakukannya prosesnya. Dilakukan di dalam BSC, Biosafety Cabinet. Melindungi spesimen, pekerja ada HEPA filter aliran 2 arah. Tadi alirannya satu arah.
tidak ada HEPA filter. Kalau ini memang BSC ini harus ada dua arah aliran. Nah ini. Kemudian pencampuran reagen, ruang reagen dengan RNA atau DNA. Di sini yang dilakukan, kemudian bebas amplikon, DNA hasil PCR. Jadi harus bebas dari amplikon. Lalu kita pindah hazard level specimen, pemilihan BSC. Nah, ini ada gambarnya. Ada inflow exhaust approximately 35%. Jadi keluar inflow exhaust. Kemudian side capture zone. Lalu ada downflow approximately 65%. Jadi down ke bawah. Kemudian side capture zone ke samping. Naik ke atas ke samping. Airflow BSC-nya yang ini. Lalu pindah kita ke area yang ketiga. Nah, area ketiga inilah yang area atau ruang perbanyakan atau analisis DNA atau RNA. Tadi sudah preparasinya selesai. Regen preparasi, lalu di sini mesin PCR konvensional atau real time. Dilakukanlah di sini. Terdapat jutaan kopi DNA atau amplikon. Ruangan kotor atau terkontaminasi amplikon. Jadi amplikon ini yang banyak di sini. Yang tadi kan bersih kedua-duanya nih, yang ketiga ini yang banyak. Deteksi dan analisis hasil dengan gel elektroforesis. Nanti dengan melakukan elektroforesis. Analisa hasil real time PCR. Nanti dianalisa di hasil dalam bentuk hasil real time PCR. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat fasilitas laboratorium PCR, gambar denah laboratorium PCR Labnas L lantai 4. Nah, di sini ada pertama ruang reagen. Ruang reagen, dari ruang reagen nanti berpindah ke sebelah ruang ekstraksi RNA. Masuk, setelah itu keluarkan, dipindahkan ke ruang sebelahnya, ruang mesin atau elektroforesis, ruang PCR-nya. Jadi ruangnya pada prinsipnya adalah 3 bagian. Pemilihan reagensia atau PCR dipilih berdasarkan kebutuhan. Perhatikan spesifisitas dan sensitivitas reagensia, terutama bila primer probe dari manufaktur. Kemudian yang ketiga, sesuaikan chemistry reagensia dengan alat PCR yang ada di laboratorium. Jadi harus disesuaikan ini, kalau mungkin bisa berbeda nanti. Lanjut lagi, alat dan kit PCR ada open system. Open system ini dapat digunakan untuk seluruh reagen PCR. Optimasi oleh pengguna. Bisa dioptimalkan oleh pengguna. Penggunaan terbuka untuk agen penyakit yang akan diperiksa. Jadi sifatnya terbuka. Nah, ini aman. Jadi bisa menggunakan reagen dengan merek-merek lain misalnya, atau bisa dioptimasikan oleh pengguna. Nah, sementara yang closed system ini adalah tertutup. Penggunaan terbatas hanya untuk reagen yang dibuat oleh manufaktur yang sama. Jadi dia membuat alat dengan reagen dia saja yang bisa digunakan. Tertutup. Reagen merek lain tidak bisa. Tidak perlu optimasi oleh pengguna. Kemudian penggunaan hanya untuk reagensia yang tersedia di manufaktur. Kalau tidak sesuai dan dicocok dia tidak bisa. Biasanya sih kalau closed system ini menggunakan sistem barcode. Seperti halnya di hematologi, misalnya kimia klinik. Jadi ditutup, dikunci sistemnya. Nah, itu saja teman-teman mengenai materi PCR aplikasinya pada COVID-19 atau coronavirus disease 2019 SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya Matlab, pamit dari Banjarmasin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan bisa sampaikan di kolom komentar, karena saya juga ilmunya terbatas dan hanya mereview saja. Bye.